Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Satria Bintang Pratama dari Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak Angkatan 23. Di sini saya akan mengimplementasikan bagaimana perancangan keamanan basis data pada sistem wedding organizer berbasis web. Langsung saja ke slide pertama, yaitu latar belakang. Transformasi digital di industri wedding organizer membutuhkan sistem basis data yang aman karena data pribadi dan transaksi rentan terhadap ancaman seperti akses ilegal dan manipulasi. Oleh sebab itu, pengamanan data berbasis prinsip confidentiality, integrity, dan availability (CAA) menjadi sangat penting untuk menjaga kepercayaan pengguna. Nah, selanjutnya adalah tujuan proyek akhir. Proyek ini bertujuan merancang dan mengimplementasikan sistem keamanan basis data secara komprehensif, mencakup autentifikasi, kontrol akses berbasis peran, pembatasan IP, enkripsi, dan sensitif, validasi data, pencatatan aktivitas atau audit log, serta prosedur backup dan recovery untuk menjamin keamanan dan ketersediaan data. Nah, selanjutnya adalah proyek akhir. Sistem keamanan ini memberikan perlindungan efektif terhadap data pengguna dari akses tidak sah dan potensi kerusakan data, sekaligus meningkatkan integritas dan ketersediaan informasi. Selain itu, proyek ini menjadi referensi teknis dan akademis yang bermanfaat bagi pengembangan dan peneliti di bidang keamanan basis data. Nah, selanjutnya adalah rancangan arsitektur keamanan. Arsitektur keamanan dirancang secara multi-layer dengan lapisan perlindungan mulai dari perangkat keras, sistem operasi, database, kebijakan pengguna, hingga enkripsi data. Menggunakan kombinasi hardware lokal, virtualisasi dengan VMware, Ubuntu Server, dan MySQL untuk menciptakan sistem yang tahan terhadap berbagai ancaman cyber. Nah, sekarang kita akan menuju ke implementasi. Proses implementasi mencakup konfigurasi virtual mesin dengan IP statis, instalasi MySQL, pembuatan user dengan pembatasan IP dan hak akses terbatas, enkripsi data menggunakan S-Encrypt, pengaktifan audit log untuk mencatat aktivitas, serta penerapan backup dan recovery database secara rutin dengan MySQL DAM, disertai validasi data menggunakan constraint dan regex untuk menjaga kualitas data. Nah, langsung saja kita ke implementasi. Nah, di sini yaitu adalah yang pertama, kita harus menginstal MySQL Server di Ubuntu Server. Nah, sudah di sini saya sudah login menggunakan SSH root dan remoting. Nah, seperti ini. Untuk busnya yaitu adalah sudo apt install SQL Server. Nah, kurang lebih seperti ini. Karena saya sudah menginstal SQL Server di Ubuntu Server saya, jadi saya tidak perlu untuk merunning dari sebentar ini. Nah, lanjut adalah autentifikasi. Salah satu aspek penting dalam menjaga keamanan sistem wedding organizer berbasis web adalah penerapan autentifikasi yang kuat. Autentifikasi berfungsi untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang memiliki kredensial yang sah yang dapat mengakses sistem. Dengan penerapan autentifikasi ini, diharapkan dapat mencegah akses tidak sah yang dapat membahayakan keamanan data pada basis data yang digunakan. Nah, untuk menerapkan autentifikasi terhadap basis data, kita perlu membuat user baru dengan menggunakan perintah berikut. Nah, kurang lebih kita akan masuk ke MySQL ini sebagai root terlebih dahulu. Nah, jika sudah masuk sebagai root,
kita bisa membuat user baru seperti di perintah ini, itu create user, kutip Satria, add, kutip lagi, masukkan IP host 92.100%. Nah, kita akan tutup menggunakan kutip lagi. Lalu identify with MySQL native password. Nah, lalu kita akan membuat untuk passwordnya, lalu dengan kutip add, lalu Satria. Nah, untuk passwordnya saya menggunakan ini, lalu akhiri dengan tutup kurung. Nah, dikarenakan saya di sini sudah membuat user dari Satria ini, saya tidak perlu meraninya. Nah, selanjutnya itu hak akses basis data. Selain autentifikasi, pengaturan hak akses basis data merupakan peran penting dalam menjaga keamanan data. Hak akses ini digunakan untuk mengatur apa saja yang dapat dilakukan oleh setiap pengguna di dalam sistem database, sehingga tidak semua user memiliki wewenang yang sama. Penerapan prinsip least privilege atau hak akses minimum bertujuan untuk membatasi tindakan user agar hanya bisa melakukan aktivitas yang sesuai dengan kebutuhannya. Untuk membatasi hak akses pengguna sesuai dengan kebutuhan kita akan menggunakan perintah seperti berikut. Nah, untuk di sini kita akan menggunakan green select dan update. Hanya dua saja untuk hak akses si user Satria ini. Nah, kita akan coba masuk sebagai kita akan mencoba grandnya terlebih dahulu. Kita akan mengimplementasikan grandnya terlebih dahulu. Grand select update on db reading titik tentang to user Satria yang kita buat tadi, add, ketik lagi, masukkan IP host, lalu kutip. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Ini untuk grant kepada user Satria agar hanya bisa select dan update. Kita akan coba login sebagai user Satria dan mencoba untuk hasil dari hak akses yang kita implementasikan di SQL yang sebagai root. Kita masuk ke komponen baru dan masuk lagi ke user Satria dengan caranya, yaitu adalah MySQL minfo Satria minp minha 192.168.100. Nah, di sini kita berhasil masuk sebagai user Satria. Kita akan coba hasil dari grant yang tadi. So databases use db reading
So tables select bintang from booking. Nah, kita akan mencoba mendelete dari salah satu isi dari si tabel booking menggunakan user Satria. Apakah masih bisa menghapus? Kita akan coba masukkan query terlebih dahulu. Delete from booking where ID booking sama dengan 1. Kita akan coba. Nah, di sini penjelasan errornya yaitu adalah delete comment denied to user Satria. Artinya user Satria tidak memiliki hak akses untuk menghapus suatu data dari sebuah tabel maupun dari tabel lainnya. Ya. Maka di sini implementasi dari hak akses berhasil diterapkan. Nah, selanjutnya adalah enkripsi data. Untuk meningkatkan keamanan data yang tersimpan di dalam basis data, diterapkan mekanisme enkripsi data. Enkripsi bertujuan untuk melindungi informasi sensitif agar tidak dapat dibaca oleh secara langsung apabila terjadi akses tidak sah ke basis data. Dalam proyek ini digunakan fungsi AES-encrypt pada MySQL untuk mengenkripsi data tertentu sebelum disimpan ke database. Dengan metode ini dapat data penting seperti informasi pribadi pengguna tidak akan terlihat dalam bentuk aslinya. Bahkan jika database berhasil diakses oleh pihak yang tidak berwenang, pastikan kolom yang ingin dienkripsi menggunakan tipe data var binary atau varchar. Karena AES-encrypt menghasilkan data biner, bukan teks biasa. Nah, untuk contohnya seperti ini. Kita akan masuk lagi sebagai user root. Nah, kita akan coba dari si query enkripsi data. Itu adalah insert into user name, email, password, nama HP, alamat, dan role. Itu values Satria bintang titik Satria 2@email.com s encrypt at Satria kunci rahasia. Nah, koma s encrypt
rahasia untuk admin. Nah, kurang lebih untuk mengenkripsi data yaitu seperti ini. Nah, seperti pada gambar ini, query oke. Dan karena di sini saya sudah running, saya tidak perlu running lagi. Nah, untuk mengenkripsi data yaitu query-nya adalah seperti ini, menggunakan hash decrypt. Nah, seperti ini. Maka di sini sudah tertampil kita berhasil mengenkripsi data dan mengencrypt data. Nah, seperti pada hasilnya kita berhasil mengenkripsi data dan mendekripsi data, kurang lebih seperti ini. Jadi perintah insert into digunakan untuk menambahkan data baru ke dalam tabel user. Fungsi encrypt digunakan untuk mengenkripsi data sensitif seperti password, nomor handphone, dan alamat menggunakan kunci rahasia. Nah, sehingga data tersebut tidak tersimpan dalam bentuk teks biasa. Encrypt ini itu bertujuan untuk meningkatkan keamanan data dan tersimpan dalam basis data. Perintah select digunakan untuk mengambil data dari tabel user. Lalu fungsi decrypt digunakan untuk mendekripsi data yang sebenarnya telah dienkripsi agar nilainya dapat dikembalikan ke bentuk aslinya. Perintah cache asar digunakan untuk mengubah hasil dekripsi yang berupa data biner menjadi bentuk teks atau string yang dapat dibaca oleh pengguna. Nah, selanjutnya adalah audit dan logging query. Untuk meningkatkan keamanan dan pengawasan pada sistem basis data, diterapkan audit dan logging query menggunakan fitur general log bawaan MySQL. General log berfungsi agar merekam setiap perintah MySQL yang dijalankan di server database, sehingga administrator dapat memantau seluruh aktivitas yang terjadi. Nah, untuk implementasinya seperti ini. Kita akan exit dulu dan masuk ke Ubuntu server. Lalu kita akan membuka file dari si konfigurasi MySQL terlebih dahulu. Nah, kurang lebih konfigurasinya adalah seperti ini. Lalu yang kedua adalah membuat file log untuk dan mengatur izin akses. Untuk mengatur izin akses kita akan menggunakan sudo touch. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini kita akan sudah berhasil memberikan akses. Lalu sudah on untuk merubah hak akses. Nah, bila sudah, kita akan merestart MySQL. Nah, jika seperti ini kita sudah merestart MySQL server. Nah, kita akan lihat log aktivitas dari MySQL log.
Nah, di sini kita bisa melihat hasil dari log dari MySQL log. Nah, agar ketahuan aktivitas dari database, kita akan coba masuk ke user Satria lagi. Nah, kita akan select dan update. So database is dbwd. So bebas. Nah, kita akan coba lihat dari log MySQL tadi. Nah, di sini ketahuan user Satria login lalu melakukan aktivitas di database DB Wedding. Nah, pada tahap yang tadi kita lakukan adalah menggunakan fitur general log MySQL dengan konfigurasi ini. Setiap aktivitas database seperti create, select, insert, update, dan delete, pengguna akan dicatat secara otomatis ke dalam file log, yaitu MySQL log. Lihat pada gambar di atas seperti yang tadi, yang menampilkan percobaan testing, yaitu login menggunakan user berbeda dan melakukan query sederhana. Hal ini bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi setiap aktivitas guna menjaga keamanan dan integritas basis data. Nah, selanjutnya kita akan meng-backup dan recovery basis data. Backup dan recovery basis data merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga ketersediaan dan keamanan data agar tetap dapat dipulihkan jika terjadi kerusakan, kehilangan, atau serangan terhadap sistem. Pada implementasi ini, proses backup database dilakukan dengan penggunaan perintah SQL-DAM, sedangkan recovery dilakukan dengan perintah MySQL. Nah, kita akan coba membackup database dari DBWD. Nah, jadi di backup itu kita akan dimintai password dari root kita. Nah, itu password benar, maka akan langsung muncul seperti ini, langsung ke root lagi. Itu artinya kita sudah berhasil meng-backup dari DB Wedding. Nah, sekarang kita akan merecovery dari si DB Wedding. Sama seperti tadi, kita akan dimintai password dari root. Nah, sudah berhasil merecovery. Nah, kurang lebih tampilan jika sudah berhasil merecovery yaitu seperti ini. Semua tabel yang di backup di DB Wedding akan ada di DB Wedding yang sudah di recovery. Nah, pada tahap ini dilakukan proses backup dan recovery basis data menggunakan perintah MySQL-DAM dan MySQL. Perintah MySQL-DAM menurut Wedding digunakan untuk membuat salinan database DB Wedding adalah file berekstensi .sql, digunakan sebagai bentuk cadangan atau backup yang didapatkan digunakan kembali di kemudian hari.
Proses recovery dilakukan dengan perintah MySQL min urut min pdbwedding untuk mengembalikan isi database dari file hasil backup. Sebelum melakukan recovery, database dengan nama yang sama dbwedding harus dibuat terlebih dahulu agar dapat menjadi wadah bagi data yang akan direstorasi dari file channel tersebut. Nah, selanjutnya adalah pembatasan IP. Pembatasan IP merupakan salah satu langkah penting dalam peningkatan keamanan database dengan cara membatasi pengguna agar hanya dapat terhubung ke database dari alamat IP tertentu saja. Dengan cara ini, potensi akses ilegal dari IP yang tidak dikenal dapat dicegah. Pada implementasi ini, pembatasan IP diterapkan saat membuat user database dengan menentukan alamat IP yang diinginkan untuk mengakses siapapun database. Nah, kita akan masuk lagi sebagai root ke MySQL. Nah, untuk query-nya yaitu kurang lebih seperti ini. Nah, jika sudah, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, user bintang di sini ada sudah menggunakan pembatasan IP. Nah, pada tahap ini dilakukan pembatasan IP dengan cara membuat user hanya dapat mengakses database melalui jaringan tertentu. Perintah create user bintang tadi adalah membatasi agar user hanya dapat login dari IP yang sesuai sehingga mencegah akses dari IP yang tidak diinginkan. Nah, selanjutnya adalah constraint check. Constraint check merupakan salah satu fitur dalam basis data yang berfungsi untuk menjaga validasi dan integritas data. Dengan constraint check, data yang dimasukkan ke dalam tabel harus memenuhi syarat atau aturan tertentu yang telah ditentukan, sehingga mencegah terjadinya kesalahan atau data yang tidak valid. Nah, untuk singkatnya yaitu kurang lebih seperti ini. Menggunakan alter tabel user, add constraint, check username, check char length, dan username. Nah, di sini saya sudah menerapkan dari constraint check. Kita akan coba membuat user baru dengan melanggar dari aturan yang telah kita buat tadi. Nah, di sini kita jelas terlihat errornya, yaitu adalah check constraint, check username is failed. Di sini kita melanggar karena hanya memasukkan 3 dan melanggar dari nama email. Maka kita sudah berhasil menerapkan check constraint pada check username. Nah, dengan penerapan constraint check, sistem mampu memastikan bahwa data yang masuk selalu valid dan sesuai aturan yang ditentukan, sehingga meningkatkan keakuratan dan keandalan data di dalam database. Nah, selanjutnya adalah regular expression atau RegExp. Regular expression atau RegExp adalah fitur dalam SQL yang dapat digunakan untuk memvalidasi data berdasarkan pola tertentu. Dengan RegExp, sistem dapat memeriksa apakah input data sesuai dengan format yang diharapkan, sehingga mencegah penyimpanan data yang tidak valid. Nah, untuk query-nya kurang lebih adalah seperti ini. Kita akan coba hasil dari query di atas menggunakan query yang seperti ini. Di sini saya sudah melakukan pengetesan dari RegExp yang di atas, maka hasilnya akan seperti ini. Saya menginput adanya tanda seru di sini dan
penyalahguna dan salah memasukkan email. Maka errornya adalah cek konstrain pengguna cek 1 is failed. Nah, maka di sini kita sudah berhasil menerapkan DGXP. Dengan menggunakan DGXP, sistem dapat meningkatkan keamanan dan kualitas data dengan cara memastikan data yang disimpan sesuai format dan ditentukan, seperti email, nomor telepon, atau kode tertentu. Nah, lalu adalah unique dan not null. Penerapan unique dan not null dalam basis data bertujuan untuk menjaga integritas dan konsistensi data dengan membatasi input yang diperoleh ke dalam tabel. Nah, not null memastikan bahwa kolom tidak boleh kosong atau bernilai nol, artinya setiap baris data wajib memiliki nilai di kolom tersebut. Dan unique memastikan bahwa nilai dalam kolom tersebut harus unik, tidak boleh ada duplikasi atau baris data. Nah, di sini juga saya sudah melakukan pengetesan di tabel pengguna. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, di sini terlihat ya, add user memiliki username unik dan not null, password not null, enum not null. Nah, di sini saya mengetes untuk unik. Nah, di sini saya memasukkan user Satria Bintang, padahal sudah ada sebelumnya ada user Satria Bintang juga. Nah, di sini langsung diberitahu errornya adalah duplicate entry Satria bagi pengguna username. Nah, berarti penggunaan unique dan not null di sini berhasil diterapkan. Lalu adalah testing yang not null. Nah, di sini saya tidak memasukkan username, maka di sini terjadi error, yaitu kolom username cannot be null, artinya tidak boleh kosong. Nah, berarti testing not null di sini berhasil. Dengan penerapan unique dan not null, sistem dapat menghindari duplikasi dan memastikan setiap data yang disimpan bersifat valid, sehingga dapat meningkatkan keandalan dan keamanan basis data. Nah, selanjutnya adalah hasil implementasi. Hasil implementasi menunjukkan keberhasilan autentikasi dengan pembatasan IP yang efektif, pembatasan hak akses, pengguna yang mencegah operasi biasa, encryption data sensitif yang melindungi data dari pembacaan langsung, audit log yang mencatat seluruh aktivitas pengguna secara lengkap, backup dan recovery data yang berjalan lancar, serta validasi data yang mencegah input tidak valid dan duplikasi. Semua kita telah lakukan tadi dan kita telah melakukan pengetesan. Semuanya berjalan lancar dan tidak ada yang error dan berjalan sesuai aturan dan perintahnya masing-masing. Nah, untuk sistem keamanan basis data yang dirancang dan diimplementasikan berhasil meningkatkan aspek kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data wedding organizer. Untuk menjaga efektivitas jangka panjang, disarankan melakukan evaluasi berkala, memperluas penggunaan enkripsi, menjadwalkan backup secara rutin, dan meningkatkan edukasi pengguna mengenai pentingnya keamanan basis data. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam implementasi, perkataan, atau penyebutan sintak. Terima kasih telah menonton videonya sampai full. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.